Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, karena semalam itu hujan besar, kemudian ternyata bangunan ini keramiknya mulai bergeser. Nah, ini ternyata bergeser ini ya. Daripada nanti ini turun hujan lagi, terus ada pergeseran lagi, kemudian itu bisa membahayakan kalian. Kita ubah dulu ya, ubah dulu tempat duduknya. Mau ya? Siap? Siap. Seperti hujan yang tiba-tiba turun, begitulah perumpamaan yang tepat untuk sekolahku. Perubahan begitu cepat tanpa tanda-tanda. Tembok yang sebelumnya kokoh tiba-tiba menganga dengan garis-garis retak yang entah datang dari mana. Lantai yang tadinya mulus sekarang terasa bergelombang, bahkan sampai ada yang terbelah. Padahal tidak ada angin ataupun gempa bumi. Tapi Pak Guru bilang, itu semua karena tanah di bawah sekolah kami yang memang tidak stabil. Ada pergerakan di bawah permukaan. Kadang itu yang membuat bangunan jadi retak. Begitulah penjelasan Pak Guru. Jadi, kami sering mengubah-ubah tempat duduk agar proses belajar kami lebih aman. Meskipun sekolahku retak, tapi semangat kami tidak pernah runtuh. Setiap langkah yang kuambil, setiap tantangan yang kuhadapi adalah bukti betapa besar tekadku dan teman-teman untuk mengejar ilmu. Karena pendidikan adalah kunci untuk meraih cita-cita. Sekolahku memang penuh retak-retakan, tapi semangat dan tekadku untuk terus belajar tidak akan pernah runtuh. Semangat sekolah ya, semangat kata sudah gede lewatnya hati-hati terus bekalnya di pangan ya. Opa, layu makan. Setiap pagi, aku dan teman-teman berangkat bersama menuju sekolah. Mungkin perjalananku ini tidak jauh beda dengan perjalanan teman-teman yang tinggal di pelosok. Kami harus berjalan sekitar 1 jam setiap hari untuk sampai di sekolah. Perjalanan kami dimulai dari menyusuri jalan setapak yang kadang licin karena embun pagi. Kami melewati jalan berbatu, kadang terhalang semak-semak yang tumbuh liar. Rute kami seringkali berubah-ubah, tergantung musim dan kondisi jalan. Tapi satu hal yang pasti, kami harus melewati sungai yang cukup menantang. Seperti berpetualang setiap hari kan? Hehehe. Sungai ini tidak begitu lebar dan arusnya pun tidak terlalu deras. Tapi kalau musim hujan, aku dan teman-teman sering khawatir. Bukan hanya karena airnya bisa naik dengan cepat, tapi juga karena ada ancaman banjir bandang dari hulu sungai yang tak terduga. Itu membuat kami selalu berhati-hati saat menyeberang. Setelah berhasil menyeberangi sungai, kami berhenti sejenak untuk mengganti alas kaki. Setelah itu, kami harus menaklukkan sedikit perbukitan. Jalanan di sini kadang agak terjal dan berbatu, pastinya bikin kaki pegal. Tapi kami tetap semangat. Beberapa teman yang masih kecil biasanya masih diantar orang tuanya karena memang jalannya cukup menantang. Perjalanan kami belum selesai di situ. Kami harus terus berjalan melewati jalan raya yang cukup ramai. Jadi kami harus ekstra hati-hati. Setelah itu baru deh kami sampai di sekolah. Seperti inilah rutinitas kami. Perjalanan panjang setiap hari dari Dukuh Legok menuju SDN Sri Dadi 01.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sekarang buka bukunya. Jadwal yang pertama adalah matematika. Kita akan mengulang materi yang kemarin. Kelasku ini salah satu bangunan yang baru selesai diperbaiki. Dulu, sebelum direnovasi, keadaan kelasku benar-benar mengkhawatirkan. Banyak tembok retak dan juga hampir ambruk. Seakan-akan ketika kami sedang belajar di kelas adalah pertaruhan antara kenyamanan dan keselamatan. Alhamdulillah, di tahun 2023 lalu, beberapa bagian sekolah direnovasi. 3 ruang kelas, 1 ruang guru, dan beberapa bagian lainnya diperbaiki. Meskipun banyak area lain yang masih menunggu giliran, aku merasa sedikit lega karena setidaknya ada perbaikan walaupun tidak semuanya. Dan ini adalah beberapa bagian sekolah yang belum direnovasi. Temboknya retak, atap yang hampir runtuh, lantai di kelas-kelas banyak yang pecah dan retak-retak. Tidak sedikit keramiknya yang mengelupas, bahkan beberapa sampai membentuk lubang-lubang kecil. Lapangan tempat kami biasa upacara dan bermain juga tidak rata, penuh dengan bekas retakan yang semakin melebar. Aku tahu itu adalah akibat dari pergerakan tanah yang terjadi di desaku. Kalau aku tidak salah ingat, kondisi ini sudah terjadi hampir 3 tahun lalu. Meskipun begitu, kami tetap harus beradaptasi dengan keadaan. Aku tahu kalau itu bukan hanya masalah di sekolahku saja, tapi juga dirasakan oleh warga sekitar sekolah. Hari ini rupanya mulai mendung ya, mulai gerimis. Nanti kalau pulang hati-hati. Bila perlu nanti dari guru, pihak guru di sini akan me-WA ibu atau bapak kamu di rumah untuk menjemput kamu di pinggir sungai ya, supaya lebih aman lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Pripun, Bu? Nggih, Mama Tegar. Niki kan manggen niki Jawa nggih. Niki tegare badhe wangsul. Mbok pilih mangka wonten banjir. Napa njenengan murugi mawon teng seberang anu nggih, lapen? Nggih, saniki napa, Bu? Nggih, mangka wonten guru-guru ingkang nganter mriku. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Ma. Setiap kali cuaca mendung atau hujan turun, Bapak Ibu guru tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Mereka selalu mengantar kami pulang. Bapak Ibu guru akan membonceng kami satu persatu dengan motor, sampai di jalan yang tidak bisa dilalui lagi oleh motor. Kemudian kami harus turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan pulang ini menjadi sedikit lebih lama. Kami juga harus lebih hati-hati karena jalanan licin setelah hujan. Walaupun sudah menjadi kebiasaan yang selalu berulang dan capek, tapi ini adalah jalan yang dapat kami lewati dengan aman. Sebenarnya ada jalan lain yang bisa dilalui kendaraan sampai ke depan rumah kami, tapi jalan itu jauh lebih panjang, bahkan sampai 5 kali lipat dari perjalanan kaki yang biasa kami lakukan. Jalan itu juga lebih curam dan penuh tanjakan, makanya kami lebih memilih jalan ini karena lebih singkat dan tidak terlalu berat dilalui. Rumah kami memang tidak terlalu jauh dari jembatan, dan orang tua kami sudah terbiasa menunggu di sana. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oh ya, hari ini nanti kita akan belajar tentang geografi ya, struktur alam yang ada di Desa Sri Dadi. Nah, contohnya kayak di sekolah kita nih,
kenapa sih kok setiap hari, setiap bulan kayaknya ada bangunan yang miring, ada bangunan yang rubuh. Nah, itu faktornya apa yang mempengaruhi itu? Aku dan teman-teman semangat sekali karena kami bisa belajar banyak tentang bagaimana pergerakan tanah bisa memengaruhi lingkungan sekitar. Tapi kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan berkeliling di sekitar sekolah untuk melihat lebih dekat dampak pergerakan tanah. Nah, ini anak-anak bisa lihat, ini salah satunya dampak dari tanah bergerak ya, yang kita alami. Dulu di sini bangunan, ya, karena ada pergeseran tanah, akhirnya bangunannya miring. Nah, kemudian karena membahayakan, akhirnya dirobohkan sekalian. Ih, seram sekali ya teman. Sedangkan di sekolahku masih ada 3 kelas yang kondisinya masih mengkhawatirkan. Semoga sekolahku cepat diperbaiki ya teman, agar kami bisa aman, nyaman, dan lebih fokus belajar deh. Sekarang giliran kelompokku nih. Kami akan berkeliling menuju desa dan melanjutkan perjalanan sampai ke sungai. Pak Ali mulai bercerita dan kami mulai melihat jejak pergerakan tanah yang sangat jelas. Ada beberapa retakan besar di jalan setapak yang biasa kami lewati. Nanti dijelaskan ya, ini dulunya adalah perkampungan penduduk ya. Dulunya perkampungan penduduk, hampir 80 lebih bangunan ada di sini, rumah-rumah penduduk. Kemudian di tahun 2022 itu terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan bangunan-bangunan tersebut mengalami rusak. Pak Ali juga bilang kalau warga yang rumahnya terdampak dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dan sisanya di sini menunggu juga untuk dipindahkan. Ada cerita apa lagi nih Pak Ali? Dulu itu jalannya rata segitu, struktur tanahnya ya rata. Kemudian tidak seperti ini nih. Nah, ini karena disebabkan apa? Disebabkan tanahnya bergerak. Ya, kemudian itu turun. Nah, turun karena tidak bisa dilalui, akhirnya dibuat jalan baru. Lihat kan teman, seberapa jauh sekali perbedaan tinggi jalanan yang ada di belakang kami dengan posisi kami sekarang. Separah itu dan semengerikan itu ya. Dan anehnya, fenomena ini hanya sisi kami berdiri, sedangkan sisi seberang sana tidak mengalami pergerakan tanah. Kami melanjutkan perjalanan menuju sungai. Pak Ali menjelaskan kalau pergerakan tanah ini bisa berbahaya karena dapat mengubah arah aliran sungai atau bahkan menyebabkan pergerakan tanah. Nah, ini namanya tanah simping. Ambil, bentar. Nah, ambil. Nah, ini tanah simping. Kalau tergerus air itu akan mudah Ya, mudah longsor ya ini. Nah, itu terus pernah kan jembatan, pernah ada jembatan. Nah, itu salah satunya jembatan tidak bisa bertahan lama, paling sebulan, 2 bulan ya sudah hancur lagi. Fenomena pergerakan tanah ini terjadi akibat aktivitas alam dan sulit sekali diprediksi. Pak Ali juga bilang, dulu sebelum aku lahir, bukan ini area aliran sungainya, tapi karena struktur tanah bergerak, menjadi seperti inilah sekarang. Sekarang aku jadi lebih tahu fenomena apa yang terjadi di desaku. Pak Ali juga mengingatkan kami untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan agar dampaknya tidak semakin besar. Desaku, Desa Legok, berada di puncak yang tinggi, udara yang segar, dan cuaca yang sejuk membuat desaku terasa nyaman.
Setiap sudut desa memiliki pemandangan yang menyegarkan mata. Hijau pepohonan yang rimbun, sawah yang menghijau, dan langit biru yang begitu jernih, menjadikannya tempat yang sangat istimewa dengan keindahan alam yang tiada duanya. Setuju tidak teman? Sore hari adalah waktu yang tepat untuk bermain bersama teman-teman. Dengan latar belakang keindahan alam, permainan yang sederhana tapi seru adalah perpaduan yang sangat aku syukuri. Suasana yang tenang dengan angin sepoi-sepoi dan udara yang sejuk membuat permainan kami semakin menyenangkan. Aku merasa sangat beruntung bisa merasakan kehangatan persahabatan di tengah-tengah suasana desa yang begitu damai dan penuh keindahan. Walaupun desaku terletak jauh dari keramaian kota, justru itulah yang membuat desa Legok semakin asri dan suasana yang menenangkan. Bagi aku, itu adalah salah satu hal yang paling aku syukuri. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita berjumpa lagi. Karena sekarang sedang musim hujan. Seperti biasanya, ketika musim hujan sudah turun, sudah mulai, itu Dusun Legok jadi tempat yang kami prioritaskan. Karena tadi malam Pak Guru dengar di daerah sini turun hujan. Jadi Pak Guru dan Bu Guru berinisiatif untuk datang ke sini mengajar kalian di sini. Jika hujan sudah turun, perjalanan ke sekolah akan penuh tantangan. Sungai yang biasanya kami lewati akan mengalir deras, dan bukit yang kami daki pun menjadi licin dan berbahaya. Tapi itu semua tidak menjadi halangan bagi Bapak Ibu Guru kami. Setiap kali musim hujan, Bapak Ibu Guru selalu datang dengan penuh dedikasi. Mereka datang ke desa untuk mengajar kami. Kami biasa menggunakan rumah warga untuk menjadi ruang kelas dadakan. Semangat kami untuk belajar dan semangat para guru yang mengajar kami selalu mampu mengatasi segala keterbatasan. Bagi kami, ini adalah bukti nyata bahwa semangat mengajar pendidikan tak pernah runtuh, walau ada begitu banyak rintangan yang menghadang. Guruku mengajarkan kami dengan sepenuh hati. Tidak peduli hujan deras atau jalanan yang licin, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kami, memberikan ilmu dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih karena telah menunjukkan kepada kami bahwa pendidikan adalah sesuatu yang tak boleh diabaikan, apapun kondisinya. Teman, sudah pernah dengar makanan namanya benden? Itu adalah makanan khas desa aku loh. Nah, sekarang aku sedang memanen bahan dasar untuk membuat benden. Tanaman singkong sangat tumbuh subur di desaku. Bagaimana kalau di tempat kamu? Apa singkong juga tumbuh subur di sana? Singkong memang bisa banyak diolah menjadi berbagai macam panganan ya teman. Untuk lauk maupun untuk camilan. Nah, singkongnya sudah cukup banyak nih. Yuk kita bawa ke rumah untuk diolah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengupas singkong. Kemudian mencucinya sampai bersih. Setelah itu, singkong harus diparut terlebih dahulu sebelum diolah. Ternyata memarut singkong itu tidak gampang ya teman. Selain karena besar, singkongnya juga keras. Jadi tanganku cepat lelah. Hehehe. Makanya kami bergantian memarutnya.
Sementara kami sibuk memarut, Ibu Fitri menyiapkan sambal tempe sebagai pendamping memakan Benden. Membuat sambal tempe sangat mudah sekali teman. Hanya mengulek bumbu dasar, lalu sedikit hancurkan tempe yang masih mentah. Kemudian menumis sambal terlebih dahulu. Jika sudah wangi, tinggal campurkan tempe yang sudah dihancurkan. Walaupun sederhana, rasanya tetap lezat loh teman. Singkong yang sudah diparut siap untuk dikukus. Mengukusnya tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi tergantung banyaknya singkong yang dikukus sih. Hehehe. Nah, bendene tak deleng ya. Iya wis mateng, Nak. Mau pada ditutu ya. Ya. Digawe. Dan akhirnya, Benden dan sambal tempe siap untuk disantap. Menyantap Benden saat masih panas, rasanya lebih nikmat loh teman. Benden bisa menjadi pengganti nasi juga, karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Makan bersama teman membuat makanan yang sederhana ini terasa lebih sedap. Hehehe. Terkadang, saat melihat orang berjalan di jalan yang mudah, aku merasa seolah-olah perjalananku lebih berat. Semakin aku berjalan, semakin aku menyadari rintangan itu membuatku lebih kuat, dan setiap tantangan membuatku lebih dekat dengan impianku. Walaupun di tengah keterbatasan yang ada di desaku, aku selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Bersyukur atas kehangatan matahari yang menyinari tiap langkahku, dan bersyukur atas teman-teman yang membuat perjalanan menjadi lebih ringan. Di balik setiap rintangan, ada kebahagiaan yang menunggu. Yang terpenting, aku harus semangat. Semangat yang tak pernah runtuh.